jalan ke sana. Ayo. Ayo ke sana. Bisa nggak? Ya. Iya. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Tadi kan aku lihat topeng monyet ya. Kasihan ya topeng monyet tubuhnya kayak gitu. Iya ya, kasihan. Emang bener ya manusia terbuat dari kera? Oh, enggak. Manusia enggak berasal dari kera. Berarti salah ya? Itu salah. Itu kalau manusia itu kan keturunan Nabi Adam. Tapi Umi punya cerita nih. Ada zaman dulu tuh ada kaum yang dikutuk jadi kera. Pengen denger ceritanya nggak? Mau. Ya, nih kita sapa sahabat semua dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini. Ini pas lagi di alun-alun nih di channel Murni Turmiati, channel inspiratif. Apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah nih di sini suasananya cerah sore ya. Jadi tadi habis nganter nih anak-anak jemput sekolah, kita mampir ke sini. Nah kebetulan tadi lihat topeng monyet, jadi pengen cerita tentang kaum yang dulu pernah dikutuk menjadi monyet. Nah, penasaran dengan ceritanya? Ayo ikuti terus channel Murni Turmiati, channel inspiratif. Channel apa kak? Murni Turmiati, channel inspiratif. Oke. Murni Turmiati, channel inspiratif. Asal usul manusia yang berasal dari kera adalah teori yang diciptakan oleh Charles Darwin dan pernah diajarkan dulu juga di buku-buku sejarah, buku biologi ya pada saat zaman-zaman sebelumnya. Namun kita sebagai seorang muslim tentu tidak boleh meyakini, karena dalam pandangan Islam asal usul manusia, nenek moyang manusia adalah dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dalam hal ini kita tidak akan membahas tentang teori Darwin tersebut ya. Tapi di sini saya akan membahas tentang kisah suatu kaum yang dikutuk menjadi kera karena telah melanggar peraturan dari Allah. Umat-umat itu adalah kaum Bani Israel yang bertempat tinggal di pinggiran Laut Merah atau tepatnya di kota Ailah. Kisah ini tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-65 dan juga surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Surat Al-Baqarah ayat 65. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat Laut Merah ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari yang bukan Sabtu ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kami menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, agar mereka bertakwa. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Dahulu kaum Bani Israel pernah berterikat janji dengan Allah. Awalnya Allah memerintahkan kaum Bani Israel untuk beribadah dan mengagungkan hari Jumat karena hari itu memiliki banyak sekali kemuliaan dibanding hari selain Jumat. Tapi menurut Bani Israel, hari yang lebih utama itu adalah hari Sabtu, dikarenakan Allah menyelesaikan penciptaan pada hari Sabtu. Kaum Bani Israel berkata, kami akan berusaha untuk hari Sabtu sebab Allah selesai menciptakan hari Sabtu.
Akhirnya Allah menyetujui hari yang dipilih Bani Israel. Hari Sabtu lantas menjadi hari suci dan hari ibadah bagi orang-orang Yahudi Bani Israel. Di hari itu pula Allah khususkan Bani Israel untuk melaksanakan ibadah. Setelah penetapan itu, maka orang Bani Israel tidak diperkenankan bekerja di hari Sabtu, karena hari itu adalah hari khusus untuk ibadah. Mereka diharamkan melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk memancing pada hari itu. Allah lalu menguji ketaatan kaum Bani Israel yang tinggal di pesisir laut. Allah menjadikan banyak ikan bermunculan dan berdatangan di tepi pantai pada hari Sabtu. Tetapi selain hari Sabtu, ikan-ikan tersebut tidak datang ke tepi pantai. Ketika kaum Bani Israel mengetahui hal itu, mereka lalu memutar otak untuk mengakali aturan Allah dengan cara yang licik. Mereka lalu mencari ide agar bisa memancing dan mendapatkan ikan itu. Kaum Bani Israel mengatur rencana untuk hari Sabtu depannya. Ketika datang hari Jumat, mereka memasang jaring ikan dan membuat tambak ikan di lokasi di mana biasanya ikan-ikan muncul di hari Sabtu. Pemasangan jaring-jaring itu bertujuan untuk menjadikan ikan-ikan yang berdatangan supaya tidak kembali ke laut lagi, sebab ikan-ikan itu pastinya akan terjebak di dalam jaring dan tambak yang dibuat. Dengan adanya jaring dan tambak itu tentu memudahkan mereka untuk mendapatkan banyak ikan nantinya. Begitulah awalnya cara kaum Bani Israel mempermainkan peraturan Allah. Meskipun pada hari Sabtu mereka tetap beribadah seperti biasa, tapi tindakan itu jelas sangat membuat Allah murka sebab mensiasati larangan untuk bekerja. Saat tiba hari Minggu, ternyata benar ikan-ikan banyak yang tertangkap dan masuk ke dalam jaring. Lalu mereka mengambil ikan itu, mereka menangkap ikan itu untuk mereka masak dan dijadikan masakan. Aroma makanan itu tercium hingga ke tetangga. Perbuatan dan pelanggaran itu tidak hanya dilakukan 1-2 kali, tapi terus berulang setiap hari Sabtu. Kemudian cara itu mulai dilakukan oleh banyak orang. Namun Allah tidak serta-merta memberikan azab kepada Bani Israel. Alhasil orang-orang kian banyak yang bekerja dan memancing ikan secara terang-terangan. Mereka menangkap ikan lalu menjual hasil tangkapannya di pasar-pasar. Tipu daya dan muslihat mereka terjadi sebab hati mereka sudah sangat tipis keimanannya. Ternyata tidak semua ashabus sabti melakukan pelanggaran itu. Di antara mereka terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, golongan para pelanggar janji. Golongan kedua adalah orang-orang yang memberi nasihat dan menasihati para pelanggar, tetapi mereka telah putus asa karena tidak ada gunanya. Bahkan mereka malah berbalik menegur orang-orang yang memberi nasihat. Dan golongan ketiga adalah orang yang masih senantiasa menasihati orang-orang yang melakukan pelanggaran agar kembali bertaubat kepada Allah. Ketika kesombongan para pelanggar ketentuan Allah semakin menjadi dan sulit untuk diberi nasihat, maka orang di golongan ketiga yang selalu memberi nasihat ini membangun tembok dan membagi wilayah. Tujuan pembuatan tembok batas adalah agar suatu saat nanti ketika Allah memberikan azab yang ditimpakan kepada para pelanggar, mereka tidak terkena. Suatu hari saat orang-orang yang taat sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah seorang di antara mereka yang melihat keanehan. Orang-orang pelanggar yang berada di balik tembok tidak terlihat gerak-geriknya. Kemudian orang-orang yang taat mencoba mengintip kondisi kehidupan orang-orang pelanggar di balik tembok pembatas. Mereka lalu menaiki tembok pembatas dan terlihatlah kejadian yang sungguh mengejutkan. Orang-orang yang selama ini melanggar larangan Allah ternyata telah berubah menjadi kera. Orang-orang yang taat lalu membuka tembok pembatas dan menghampiri saudara-saudara mereka yang telah berubah menjadi kera. Namun sayangnya mereka sudah tidak lagi mengenali saudara-saudara mereka lagi. Berbeda dengan para pelanggar yang telah dikutuk menjadi kera, mereka masih bisa mengenali saudara mereka yang dari kalangan manusia. Namun sayang, kera-kera itu hanya bisa mendatangi dan menangis. Namun orang-orang yang taat tidak bisa menolong dan berbuat apa-apa. Mereka hanya berkata, "Bukankah kami sudah melarang dan menasihati kalian?" Akhirnya kera-kera itu hanya bisa menyesali perbuatannya.
Kera-kera itu sangat menderita dan bernasib sial. Mereka tidak bisa makan, minum, dan tidak diberi keturunan. Akhirnya mereka hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari dan setelah itu mereka meninggal dunia. Itulah azab yang pedih untuk orang-orang yang melanggar larangan Allah di hari Sabtu. Namun masih ada perbedaan pendapat tentang perubahan bentuk fisik para pelanggar larangan Allah. Ada yang berpendapat yang berubah menjadi kera adalah hati, mental, dan pikiran mereka, sedangkan wajah mereka tetap manusia. Semoga kisah Ashabus Sabti ini bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita senantiasa taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sahabat kisah tentang kaum yang dikutuk menjadi kera atau disebut Ashabus Sabti ini. Nah, ini ya, jangan lupa ikuti terus channel Murni Turmiati, channel inspirasi. Iya. Dadah. Kakak bilang ke teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Channel Murni Turmiati, channel